Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali duduk bersama dalam majelis ilmu kita tiap malam Rabu, yang mana pembahasan kita minggu lalu alhamdulillah sudah menyelesaikan rahasia dan makna 30 huruf hijaiyah, dan itu bukan berarti batas keilmuan seseorang sudah tamat atau sudah selesai, karena orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu ini adalah orang-orang yang nantinya ketika akhir hayatnya yang disebut dengan syahid. Karena sesungguhnya nanti kita akan menghadapi 4 sidang setelah jasad kita berada di liang lahat. Jadi proses kematian kita itu ada beberapa yang akan kita lalui nantinya. Yang pertama yaitu tentang sidang sholat, yaitu sholat kita akan dihisab, kemudian harta kita, kemudian umur kita, kemudian ilmu. Nah, inilah orang-orang yang duduk di majelis ilmu ini nantinya berkaitan adalah tentang sidang atau hisab umur. Di situ nanti berkaitan. Maka sedikit kita akan menyinggung tentang kematian atau tanda-tanda kematian, di mana semua orang nantinya akan menjalani ini. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwasanya proses kematian atau roh keluar, kita akan menghadapi beberapa panggilan atau pertanyaan. Yang pertama, ketika roh giar-giur di tenggorokan yang disebut dengan syakaratul maut, dunia akan bertanya, atau ada panggilan, apakah engkau yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan engkau? Kemudian apakah engkau yang menghimpunkan dunia atau dunia yang menghimpunkan engkau? Kemudian apakah dunia yang tidak memerlukan engkau lagi atau engkau yang tidak memerlukan dunia lagi? Ini tahapan awal ini. Kira-kira kalau kita sudah di 30 huruf hijaiyah ini, jawaban dari ketika roh giar-giar di tenggorokan itu adalah bayangan. Kayak apa kita menjawab seandainya napas itu sudah sesak, anggap aja di tenggorokan sampai ke batas mulut atau hidung. Kira-kira apa jawabannya kalau kita ditakuni, apakah engkau yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan engkau? Apa kira-kira jawabannya? Adalah kamu menjawab itu. Nah, inilah kuasanya. Pentingnya kita duduk di majelis ilmu itu adalah untuk menghindari tidak melampaui hal-hal yang seperti ini. Semua pertanyaan itu sejak sakaratul maut, roh keluar dari badan, kemudian saat kita diletakkan di pemandian, itu menghadapi lagi 3 panggilan. Kemudian saat kita di kapan menghadapi 3 panggilan lagi.
Kemudian saat kita disolatkan, kita menghadapi 3 panggilan lagi. Kemudian saat kita diletakkan di sisi kubur, belum diletakkan lagi ke dalam kubur, itu menghadapi tiga pertanyaan lagi. Nah, gampang lah kira-kira. Kalau hanya mengandalkan amal aja bagaimana kita? Seandainya tadi napas sesak sudah, muncul pertanyaan panggilan, apakah engkau yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan engkau? Adakah kira-kira jawabannya? Coba kita pikirkan itu. Napas sudah, giar-giur sakit, napas sudah. Seandainya kita jawab, aku yang meninggalkan dunia, disinilah rata-rata mayat, belum mayat, sakaratul maut yang sangat menyakitkan. Karena ketika ia berkata aku meninggalkan dunia, itu ada rasa kesal, rasa sangka. Dunia itu adalah perhiasan, termasuk harta dan semuanya. Ini menandakan bahwasanya semasa hidup kita berjuang menggapai harta, tapi selama itu kita bertuhankan dengan harta, itu bertuhankan dengan dunia. Jadi ketika kita jawab aku yang meninggalkan dunia, itu akan sedih pastinya. Atau ketika dunia yang meninggalkan kita, harta yang meninggalkan, di sini akan banyak yang tangannya, matanya, ketika sakaratul maut liar orangnya. Itu kawan dilihat di situ. Makanya berdasarkan pengalaman kita, karena kita pernah tunggu atau jaga di ruang ICU, itu macam-macam yang kita temui. Ada orang yang saat sakaratul maut itu yang dicarinya apa? Kunci rumah, kunci mobil, dompet, HP, sertifikat, minta ambilkan semua, harus diletakkan di atas dada. Nah di situ kita meyakini, oh benar, ternyata saat roh-roh keluar itu, ternyata kita itu menghadapi itu. Jadi kita ada aneh. Kalau kita menemukan orang yang dalam keadaan sakaratul maut, macam-macam tingkahnya, itu sedang pemikiran jawaban. Jadi banyak itu. Kalau misalnya kita yang meninggalkan dunia tadi, atau kita jawab dunia yang meninggalkan kita, itu kedua-duanya jawaban yang sangat menyakitkan. Makanya ini pertanyaan-pertanyaan ini berlaku bagi golongan kanan, golongan yang kedua. Maka golongan yang pertama, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, ini lebih utama. Ini kadang menemukan hal ini. Inilah gunanya kita duduk bermajelis ilmu ini. Kita pikir akan aja dari sakaratul maut itu sudah luar biasa susahnya kita. Belum lagi roh itu keluar. Kemudian pertanyaan, apakah engkau tidak memerlukan dunia, atau dunia tidak memerlukan engkau lagi? Kayak apa rasanya? Apakah engkau yang menghimpunkan dunia, atau dunia yang menghimpunkanmu? Maksudnya apa? Ketika kita ditanya, apakah engkau yang menghimpunkan dunia? Berarti kita sanggup menaklukkan dunia semasa hidup. Atau kita merasa selama hidup dikuasai dunia, artinya kalau ada waktu untuk beribadah, dunia aja. Itu di situ. Itu pada saat sakaratul maut. Maka setelah 3 pertanyaan itu keluarlah napas. Habis, orang menyambatnya meninggal atau berpulang ke rahmatullahnya. Maka saat itu mayat diletakkan kaki mengarah ke kiblat, atau bahasa Banjarnya itu meninjak kiblat. Saat didirikan, seakan-akan dia langsung menghadap kiblat. Maka mayat
siap untuk diletakkan di pemandian. Dihantarlah mayit, diletakkanlah di pemandian, siap untuk dimandikan. Maka mayit diletakkan kepala sebelah kanan kiblat, sebagaimana ia diletakkan ketika disolatkan dan diletakkan di dalam liang lahat waktu dimandikan. Maka seketika itu roh diletakkan antara kulit dengan daging. Saat kita diletakkan itu di pemandian, roh disisipkan. Itulah makanya merasa. Jadi menimbulkan rasa aja pada kulit itu. Antara kulit dan daging itu ada rasanya. Waktu dimandikan, muncul lagi 3 pertanyaan. Panggilan pertama, wahai anak Adam, kenapa saat ini engkau lupa? Kemana kekuatanmu semasa engkau hidup? Tuh. Saat kita hidup, wah begawi, jaga kacut semasa hidup, ya kan? Tapi begitu terbaring di pemandian, dibulikakannya itu. Jadi apa aja kelakuan kita di muka bumi semasa kita hidup ini. Makanya cara hidup menentukan cara kita mati. Apa aja kelakuan kita waktu hidup? Coba aja kita bayangkan. Maka semalamnya kuat. Kenapa lemah sekarang ada berdaya? Dimandikan. Tuh, kita rasakan nih. Kemudian, wahai anak Adam, semasa hidup matamu melihat, telingamu mendengar. Kenapa sekarang kamu buta, telingamu tuli? Ya, jadi menggunakan mata itu kemana? Kadang kepada ayat-ayat, kepada huruf-huruf. Telinga pun ada. Nah, disinilah. Jadi kalau ada kita mendengar sebuah perkataan para ulama, cara hidup menentukan cara mati, itu maksudnya. Ternyata kita itu di dalam kelakuan kita seumur hidup, saat mati itulah, kalau bahasa Banjar atau bahasa Indonesianya apa, ditumpalakakan, dibulikakan bahasanya. Nang semasa hidup, merasa gegah, taman, batis dan segala macam. Ketika terbaring di pemandian, dimandiin, muncul, ditanyakan itu. Maka kuat semalam ya tampil di sini. Kayak para saja kita menjawab. Iya, tadi itu pelakakan jaka bahasa Banjarnya, dibulikakan orang bahasa kita juga. Bahasa jagaunya adalah dibulikakan di situ. Kada berkutik sama sekali. Nang mata merasa melihat, nang bejabatan semuanya dibulikakan. Jadi semua kesombongan kita itu semasa hidup itu dibulikakan. Itu ada 3 pertanyaan. Nanti itu khusus lah. Cuma kita gambarkan ini lebih dahulu karena kita sudah tamat 30 huruf hijaiyah. Kalau sudah tamat 30 huruf hijaiyah ini, maka kita ini hidup di dunia itu laksana mayat hidup. Jangan lagi merasa hidup. Sekali lagi, kalau masih ada, maka ingat, saat roh sakaratul maut dan bahkan roh keluar, itu akan repot kita nantinya, karena masuk golongan yang kedua, atau yang di dalam Al-Quran disebut dengan golongan kanan. Kemudian setelah selesai dimandikan, maka mayat diangkat, diletakkan di atas kain kapan, dicabutlah roh, dipindah, disisipkan antara kain kapan dengan kulit. Nah, ditanyakan ulang itu, sidang terus. Dibungkuslah, terbungkus kain kapan, diletakkanlah untuk disolatkan. Kepala pulang dipindah ke sebelah kanan kiblat. Sidang pulang di situ. Apa jahanam dibawa? Ditakuni.
Wah bisa bayangkan apa nang di bawah. Semasa hidup kelakuan kamu. Nih, jadi waktu ini kita gambaran aja cuplikan. Nanti itu kita khusus. Ketika mayat disolatkan, mayat itu ditanya, ya Tuhan, hendaklah aku lihat akan kelakuan kamu semasa hidup. Jadi waktu sembahyang itu kan dipertontonkan kita kelakuan kita tuh. Makanya jangan heran kalau ada melihat film sinetron mayat di keranda itu bisa yang disebut orang rahasia ilahi ya. Berarti kan itu berdasarkan sebuah analisa dan ternyata fakta. Kita pernah menghadapi itu, bahkan keluarga kita sendiri. Pada saat mayat disolatkan, imam Allahu Akbar membaca Al-Fatihah sampai ayat 4 berbuat mayatnya langsung. Imam nang berdahulu terapang melalui jendela tabur langsung jamaah. Itu fakta itu. Akhirnya apa? Akhirnya mayat tadi benar-benar hidup. Nah disitulah ketika sudah hidup ditanyalah ramilah orang, karena mayat ini semasa hidupnya lelakian, tapi semasa hidupnya rambut panjang, berskincare, berginco, beralis. Berapa ikut orang berdatang ditolak, dikira bibinian seikokan, gawian manjat. Itu namanya penyimpangan kontrak. Nantinya bukan rambut panjangnya itu, penyimpangan kontraknya. Nah, maka semenjak itulah langsung berubah. Kelaki-lakiannya dimunculkan habis itu. Tobat sendiri. Ternyata benar. Kenapa kejadian ini muncul? Ternyata pada saat disolatkan itu, aku perlihatkan amal. Itu baru satu pertanyaan. Kalau pada saat digotong di dalam keranda, dibawa ke tempat sholat, mayat itu akan ditanya, bekal apa yang engkau bawa? Ketika mayat tidak membawa apa-apa, tak tinggal bekalnya, ya mahmuk, ya nang keranda itu bergerak, mayat gugur lah, beluncat lah. Itu berdasarkan analisa pertanyaan itu. Di situ ini hadisnya dari Abu Dawud yang menjelaskan panjang itu hadisnya, nanti kita bongkar itu semua. Kemudian pada saat di sisi kubur, siapkah sudahnya kamu semasa hidup berada di terangnya dunia, siapkah sudah menghadapi kegelapan? Kamu dunia kaya, siapkah sudah menghadapi kemiskinan karena kedatangan diri yang lain? Siapkah engkau? Kamu akan berada di tempat penderitaan sepanjang masa. Nyamanlah. Itu golongan yang kedua. Makanya kita belajar, kita sebut majelis ilmu kita ini, kita berharap itu bagaimana kita itu bisa masuk ke dalam golongan 70.000 itu tanpa hisab. Kalau masuk ke dalam situ itu ada masuk, kan ada pertanyaan itu, apa yang ditanya? Tuh. Inilah cuplikan yang kita jelaskan ini maknanya. La ilaha illallah berdasarkan 67. Bila sudah la ilaha illallah, kan prakteknya kayak apa nih ya la ilaha illallah? Karena setelah lam alif atau lam tasdid hamzah, iya. Sekarang kita ini bisalah hamzah, iya. Maka perilaku hamzah semasa hidup itulah untuk kita terhindar dari pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau golongan kanan, kita akan menerima catatan amal, akan bertimbang, akan dihisab. Tujuan kita belajar ilmu, tujuan kita di situ. Bagaimana kita
memakai ilmu huruf ini dalam kehidupan dunia. Dan semasa hidup tadi, wah, berangkatan kuat, penyarikannya awet, penyakit hatinya suka serba. Kayaknya dipulihkan pada saat mati itu. Kelakuan kita itu ditanya semua, kan sangguplah. Belum kita ini baru dikubur lagi, belum sudah menghadapi itu. Maka ketika kita berada di liang lahat, kain kapan sudah mulai dilepas tali-talinya, ya, dilepas sudah tali-talinya. Mulailah tanah ditimbun. Ketika tanah ditimbun, kada kelihatan lagi sudah liang lahat. Maka apa? Sampai tanah meninggi, rata sudah lubangnya kada kelihatan lagi. Saat itulah roh ditapak. Nang roh tadi andakannya antara kain kapan dengan kulit ditapak, masuk ke roh. Ya, nang tak duduk, langsung tak duduk. Datanglah malaikat, memerintahkan catatlah semua amalmu. Maksudnya apa tuh? Dari roh keluar tadi sampai kita di sisi kubur diletakkan, itu sudah menjalani sidang, catat semua itu. Itu amalmu. Jadi kada ada alasan itu tuh kada ingat. Kenapa? Karena pada saat kita proses tadi, waktu sembahyang disambayangkan tuh, aku perlihatkan semua amalmu. Jadi pada saat itu kita suruh catat. Dengan apa mencatat? Dengan jari. Di mana mencatat? Tuh kain kapan. Di bak kain kapan. Nah, suruh catat. Maka apa? Tontong mencatat, tontong dua kubur di atas. Nah, mendoakan tontong sudah. Mulailah meninggalkan. Satu langkah meninggalkan para penghantar kubur, ya, tuh mulai sudah ditinggalkan juga oleh malaikat. 7 langkah bergantian shiftnya, datanglah 2 orang malaikat. Nah itu mana catatannya? Dikoreksi tunggal butingan catatannya. Urusan sholat dahulu. 1 kali salah menjawab urusan sholat, maka dihentaklah dan kita masuk ke dalam atau terbenam ke dalam sedalam 70.000 meter. Dikawat pula main kokono panjang tuh. Oh, tanya lagi, hantam lagi. Masalah sholat. Selesai masalah sholat, yang kedua masalah harta lagi. Selesai masalah harta, masalah umur pula. Selesai masalah umur, masalah ilmu pula. Ada 4 tahap ternyata kita di situ. Ya. Inilah dari guru kita kemarin. Tidak ada siksa kubur itu. Harusnya bagi kita yang hendak mengejar ilmu itu dikisahkan sudah. Jadi tinggal kita yang memilih cara kita hidup, menentukan cara kita mati. Itu maksudnya. Sanggup kada kita menghadapi. Dan ini berlangsung sampai kita dibangkitkan lagi hanyar tutup. Artinya apa? Hasil jawaban kita, hasil sidang itu bujur kadanya selesai dah waktunya, karena waktu dibangkitkan. Maka apa? Setelah dibangkitkan kita akan menuju yaumil hisab, mizan, pertimbangan. Nah, hasil-hasil kita, mana hasilnya? Nah, dihisab hasilnya. Perbuatan baiknya sekian, perbuatan buruknya sekian, masalah sembahyang, nang buruknya sekian, nang bujurnya sekian, masalah harta dihitung tuh yaumil hisab. Setelah itu dikasih hasilnya menuju ke yaumil mizan, pertimbangan kita untuk bertimbang. Ya. Luar biasa perjuangan. Makanya kalau ada, maka banyak orang begitu meninggal seseorang banyak ayah
kami ikhlasnya, tenang sudah piannya jangan ada sakit lagi. Banyak orang gitu, kasihan dia pian semalam hari. Dia tenang sudah pian jangan ada marit lagi. Jangan mayat itu bisa berpandir, mau nyawa aja, saya bertambah sakitnya. Jangan itu bisa berpandir itu. Aman manusia, nang bapaknya dihadapi masih kawan diatasi. Ini sudah saya tahu kenapa? Kapan nang dihadapi? Mau sudah berhadapan dengan malaikat, nang mana pun dia apa? Adalah kada gampang di situ. Jadi kalau ada yang bunuh diri, tuh, hendak menghilangkan masalah dunia, ternyata lebih berat akhirnya nanti di situ. Makanya diharamkan bunuh diri itu kada gampang. Maka dengan belajar memaknai rahasia hurufnya, disinilah kita kadang melewati hal-hal seperti itu. Itu tujuannya. Tergantung kita mengevaluasi. Kita belajar ilmu huruf ini sampai di lam alif ini, la ilaha illallah, ya, langsung aja nanti la ilaha illa anak hamzah, itu sudah. Makan, minum, bila sudah ya tuh bilainya garing tuh jangan didekati. Bilainya sukses jangan dia terlalu berbangga. Kawalah kita saat sakit itu kada merasakan sakitnya. Tahu ya pada sakit kita cukup diketahui sakitnya itu nah cukup diketahui. Kemudian pada saat kita senang, kawalah kita tuh karena terlalu berbahagia, karena terlalu artinya melampaui batas bahagia itu seolah-olah ada lagi bahagianya. Kawalah kita di situ. Itu maksud anak lingkungan tuh. Kenapa? Rasakannya rahasia sudah. Saat makan bergerak, saat sembahyang bergerak. Di situ kita. Karena walaupun kita 30 huruf hijaiyah ini kita pahami makna dan rahasianya, tapi pada amaliyahnya kan amaliyahnya. Ketika kita sudah dapat amaliyahnya, karena kan ayat jelas angki angka ulama ba'da. Disuruhnya kita tuh berlepas diri semua. Kemudian diperintahkan lagi kan di sini ukhriju min ilmika ukhriju min amalika. Kita berlepas dari ilmu, berlepas daripada perbuatan. Jangan lagi kita betulkan itu semua. Lepaskan semua. Sudah diperintahkan kita di situ. Nah, tuh. Ilmu kita sudah kita miliki, kita pahami pada titik pemahaman la ilaha illa ana. Tergantung lagi diuji daripada kehidupan kita keseharian, baik melaksanakan ibadah yang nyata, ritualnya tersusun, teratur dengan hukum yang sudah ditentukan, maupun kepada perbuatan-perbuatan muamalah, urusan-urusan dunia. Itu di situ kita penentuannya. Itu kita seorang aman orang kan kalau menilai, bahkan guru sendiri pun kan kalau menilai, atau bujur jagawian, kalah. Kalau melihat orang sembahyang, lihatnya bujur sembahyang, hatinya bujur lah. Itu orang akun sembahyang yang tahu. Ada kalau kita yang menilai. Nah di situ maksudnya. Sampai kadangnya ada tahu kita. Di situ. Makanya kita kadang-kadang kita kaji. Ada banyak manusia ketika melihat sesuatu langsung memvonis. Ia vonis daripada hal yang tampak. Sedangkan di sini diperintahkan lepaskannya, lepaskan, berlepas diri kita. Tapi bukan berarti setelah memahami ini semua membatasi diri kan? Lakukan seperti biasa, kehidupan tuh layaknya seperti biasa. Kadang berubah kita. Yang berubah itu apa? Jiwa dan hati kita itu yang berubah. Itu yang kita mainkan. Yang masih berusaha seperti apa gawiannya tetap laksanakan. Tapi kalau yang sebelumnya kita begitu begawi dapat gaji, jangan ada begawi kan dapat hilang sudah itu kita. Jangan ada makan kadang-kadang berlepaskanlah, keluarlah daripada
pada semua ilmu dan amal. Contohnya apa? Kalau orang makan pasti kenyang ilmu ngarannya. Ya, perintahnya apa? Berlepas. Makan perintah, kenyang datangnya daripada Allah. Artinya kenyang itu kenyang, makan ya makan. Maka apa? Kenyang tidak dari makan. Berlepas caranya. Maka ketika sudah digawi, datang rasa kenyang, lepaskan pulang. Keluarlah daripada amalan perbuatan makan tadi, kita lepas pulang. Jangan ada keakuan, lepas pulang itu. Maka apa? Perbuatan kita setiap hari tetap seperti biasa, tapi kita berlepas saat tangan bergeraknya siapa? Bergerak sudah. Bila masih ada keakuan diri, kadang duduk di hamzah kita. Seperti biasa saja. Kita sudah mengetahui dan kan khawatir juga itu padilan orang. Nah, kalau kita sambil begawian, ini pakai ada apalah ya, ini Tuhan ya. Kadang bukan seperti itu. La harfin la syuk. Kadang ada lagi guru suara kadang perlu bagi sana kita sendiri yang tahu sudah. Bagipun orang yang memandang ini kada tahu, ini ilmunya terbatas. Maka apa? Kata-kataku anpus sakum itu kita dahulu, nah kita selamatkan, kita jaga dahulu diri kita, hanya diri orang lain. Itu maksud jaga dahulu kita. Kalau orang mau bertanya, hanya kita jelaskan, kalau orang pada bertahun, baru kita menjelaskan. Maka jelaskanlah apa yang orang tanyakan. Jangan menjelaskan apa yang orang tidak tanyakan kepada kita. Makanya banyak dia laharfin la syot itu maksudnya. Nah, ini adalah gambaran kita ini sebagai lahan dasar bagi kita bagaimana kita itu bisa mempraktikkan lam alif ini menuju kepada hamzah dan iya. Itu dasar kita dulu. Kayak apa aja praktiknya ilmu huruf ini? Ya, bingung nih. Praktiknya seperti apa? Ya, praktiknya seperti biasa apa yang kita gawi tadi, tapi semua kodrat gerak apa? Kira-kira ketika kita bergerak tuh betis kah nang bergerak, talinga kah nang bergerak, talinga, tangan bergerak tuh, semuaan bukan tampak jahirnya. Kadang menuduh lagi kita tangan nang betis nang bergerak, langsung aja misalnya kepada roh. Ketika tahu pada roh, kita kadang menuduh lagi pada roh, naik pulang ke atas. Lain roh juga. Itu maksudnya. Kata-kata anak itu lain sudah roh di atas pada roh sudah. Tahu sudah sempurna. Maka cukuplah diketahuinya dia. Kada perlu juga menahan diri tadi. Menahan diri karena merasa ini adalah sebuah keilmuan. Kada perlu juga ditahan diri kita itu. Bergaya, tertawa, menangis, berumut itu seperti biasa. Tidak akan merubah cara hidup kita tadi. Kenapa? Karena cara hidup kita tadi ia dunia, tipu daya semua. Usahanya bentuknya pun nang kayak apa, pandirannya, gayanya, logatnya pun nang kayak apa, itu tipu daya semua. Maka apa yang kita dengar, logatnya kah, bahasanya kah, kadang akan membuat hati kita itu langsung membuat kesimpulan. Karena kan kalau bahasa lain kebanyakan orang itu melihat langsung memberikan penilaian, mendengar langsung memberikan penilaian tanpa mengetahui yang dilihat, tanpa mengetahui yang didengar. Jadi nilai itu ketika kita mengetahuinya, tahu dulu. Nah, kesimpulan kita itu memberi nilai tadi karena kita tahu. Sekarang kalau orang sambahyang itu, nah kita lihat bacaannya, kita dengar, kawalah kita menilai. Kada kawa kita menilai, karena yang tahu itu adalah dirinya sendiri. Kada bisa. Inilah maksud Tuhan, janganlah engkau membuat prasangka itu maksudnya. Ketika orang itu mencuri, ketika orang itu mabuk, ketika orang itu sholat, jangan juga langsung diberi nilai.
Nilai itu artinya kesimpulan. Kadewani lagi kita. Karena banyak orang. Ada yang menemukan dompet di jalan, duit di jalan, dibulikakan aja. Ahli surga orang meja. Langsung diberi nilai itu. Apalagi anak di pondok, ya sekolah agama apa, calon surga, langsung. Nah sekarang hal-hal seperti itu bisakah kita amalkan lagi? Kadang-kadang lagi kita sudah. Apa yang kita lihat, ya udah, qadarullah sudah itu. Kali lagi ahli surga aja. Melihat orang mabuk neraka, itu kali lagi sudah. Itu amalan kita. Selama kita memberi kesimpulan atau nilai kepada apa yang kita lihat, kita dengar tanpa kita mengetahuinya, maka otomatis kita menggugurkan diri pada kelompok yang kedua. Kalau berada pada kelompok yang kedua, maka otomatis menghadapi banyak pertanyaan pada saat sakaratul maut sampai kita diletakkan di liang lahat. Yang gampang itu perjalanan kita. Kenapa Tuhan itu memberikan informasi lengkap semuaan sudah Google Map-nya itu. Jalan bulik dipadahkan Tuhan. Jalan kita ada di muka bumi ini dipadahkan Tuhan. Cara hidup kita ini berkelakuan, berkehidupan dipadahkan Tuhan semua. Di mana sesatnya kita? Ada cara yang bisa membuat alasan kita kenapa kita harus salah. Akan ada harusnya. Jadi kaitan-kaitan dengan kematian. Maka seyogianya diri kita pada saat ini, kalau sudah la ilaha illa ana, berarti sudah di atas hamdiyah sudah. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Hamdiyah. Bila sudah hamdiyah, pada saat tubuh terluka ada padi karena baju, tuh kayak apa kita? Kemariah kita, main jiwa kita, main hati kita, padilah, ya padi. Siapa yang padi? Itu pulang. Siapa yang padi? Aku pada tubuh, aku pada tubuh dahulu, hantar. Kenapa tubuh itu bisa merasakan sakit? Oh karena adanya roh, nyawa, batin bermain. Ketika sudah batin bermain, berarti siapa tadi yang sakit? Yang menyebabkan sakit siapa? Akhir sakit siapa? Tuh, rahasia la ilaha illa ana. Itu maksudnya. Ada juga bang dianggap imbas sudah ahli di bidang huruf, mengetahui ilmu agama, kenapa ia mau masuk rumah sakit? Maka dia tahu caranya, ilmu menguasai aja. Bukan itu. Kan ada yang berpendapat seperti itu, maka dia menguasai Quran, maka menguasai ilmu huruf. Kenapa dia garing sedikit ke rumah sakit? Kenapa si dia mau juga garing? Kenapa dia anaknya garing juga, lawas pada kami misalnya? Ya, bukan itu. Justru apa? Kita yang sudah menguasai di tingkat 30 huruf hijaiyah ini, melihat anakku misalnya garing 3 hari, anak si anu 7 hari, anak si anu 20 hari. Kita pandang itu bukan kepada ilmu seseorangnya itu. Anak dokter misalnya berbulan-bulan garing, ada anak dokter 2 hari ingin merasai. Kenapa aja? Maka dokternya pulang aja. Bukan itu. Yang kita pandang itu anak dokternya sebulan, yang memang qadarullah Allah takdirkan 20 hari itu atau sebulan. Kita ditakdirkan 2 hari, kasih itu kita pandangannya. Apabila kita memandang kepada ilmu seseorang, memandang dunia masih, nah itu kita akan muncul. Apakah engkau meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan engkau? Selama ini kita dunia yang kita pandang. Sanggup kadang kita menjawab pertanyaan itu? Kadang kau dijawab sebenarnya bukan kadang ada jawabannya. Kadang kau dijawab apa aja kita jawab salah tetap. Ketika kita jawab aku tidak memerlukan dunia, dusta aja. Kenapa sama-sama hidup berusaha mengejar harta benar? Atau aku yang meninggalkan dunia sedangkan hartamu masih ada? Saat engkau sakaratul maut, hartamu masih ada. Itu akan dibagi, itu akan menjadi ahli waris. Maka apa? Lihat,
ketika Nabi sakaratul maut sebelum napas keluar, wahai Aisyah, ambil kantong. Di dalam kantong tuh ada wadah duit, jaka bahasa kita, ambil dompet. Setelah diambil, isinya ada 7 dinar duit. Ujian Nabi apa? Sedekahkan. Kenapa? Aku takut ini ditanyakan nanti setelah aku mati. Itu maksudnya. Maka apakah engkau memerlukan dunia atau dunia kadang memerlukan engkau lagi? Makanya itu bagusnya. Nah, ini kan terjadi. Almarhum guru berwasiat menyerahkan semuanya. Jadi pada saat beliau meninggal, dasar memang kada dasar rupiah. Bahkan pada saat beliau meninggal itu, dompet sidin terakhir itu cuma 30.000 duitnya. Ditukarkan ke Jaka Sakti habis, kan dasar rupiah lagi duit sidin di dompet itu habis total. Oh, ternyata ada kaitannya di sini semuanya. Nabi pun ternyata tidak membawa apa-apa, adalah yang diwaris dari Nabi. Selain daripada ilmu, kada ada yang diwaris harta, itu bebas kita. Tapi kalau golongan yang kedua pasti mewariskan harta semua. Lalu bagaimana? Apakah kita habiskan jual hartanya? Amun dijual hartanya, kada menghabiskan karena cuma merubah bentuk. Bisi tanah banyak, bisi rumah banyak dijual. Dari rumah bentuknya kan duit, dari tanah bentuknya kan itu kada menghabiskan ke harta karena takutan ya mati harta kena terlalu repot lalu dijuali, bukan menghabiskan harta itu merubah bentuk. Kalau menurut ulama yang terdahulu bahkan Nabi pada membawa harta maksudnya. Nah lalu lah muncul, oh ternyata semasa hidup habis sudah diserahkan. Nah bisi anak, bisi keluarga habis dijolong sudah, dialih semua anak. Maka sepeninggal kita itu kada ada lagi sudah harta. Apa yang kita bawa? Kada ada lagi sudah anak kita bawa. Itu maksudnya. Kalau masih ada pada saat sakaratul maut kita gugur, otomatis kita gugur di golongan yang kedua. Itu otomatis sudah. Jadi ini praktek kita di dalam mengamalkan 30 huruf hijaiyah sambil ditelaah, sambil dikaji di dalam amaliyah keseharian kita itu kayak apa kita mengamalkannya. Kalau kita pada saat di dunia ini rasakanlah, cobalah julung harta apa asa kalah masih, asa rugi, asa takutan masih kehilangan, coba cek. Adalah namanya menyerahkan harta semua anu ini ke anak. Kada akan ada. Mau diserahkan ya kayak apa aku hidup. Takutan kalau masih hilang dunia, kada akan mampu itu kita. Makanya apa? Mempelajari tanda-tanda kematian itu kita tahu. Kalau guru setahun sebelum meninggal habis total sudah habis, bahkan kita sendiri jual itu orang yang sana. Nah itu urusan ikam aja, agak mencariakan aja sama itu sudah diserahkan sama orang berbuat ikam. Agak empat bagian aja lagi. Bahkan di akhir hidup abah kita kada di sini apa di rumah ikam aja sudah kayak positif. Artinya apa? Menyerahkanlah kepada Allah. Bahasa sidin umpat bagainya numpang, itu bahasa sidin. Terbuktikan semua habis. Bahkan mobil sidin terakhir apa? Terjual. Padahal kan diatur tuh, tapi berjalan semua. Jadi sesuai prediksi sidin. Kalau sidin kan ada prediksi. Inilah kenapa kita belajar ilmu huruf itu, ternyata dari perjalanan nama kita itu, lihat daripada huruf itu sudah kita bisa bongkar kayak apa. Nah inilah mungkin karena kita dari 11 huruf, kemudian 12 huruf, kemudian 7 huruf. Kita akan buat suatu skema penelaahan ini
karena guru itu kadang terlalu rinci. Kemarin itu menjelaskan tentang 30 huruf hijaiyah itu pada pembagian hari. Jadi kita mempelajari susunan ini berdasarkan huruf-huruf yang tersusun itu dan cerita yang didasarkan baik sumbernya hadis maupun Al-Quran. Ketika Allah mengambil persaksian, kapan terjadinya? Ketika Allah mencipta Adam, kapan terjadinya? Nah, di situ kita ambil. Jadi kita ambil titik-titiknya di situ, lalu kita kalau mencari hari papatinnya, kalau bahasa kita. Jadi kalau kita ada persiapan, perkiraan umur kita itu di berapa sih? Patokannya tuh lihat kena kuitan. Kalau kuitan umur 70 sudah ada, kurangi 3 tahun. Menyusutnya ke bawah, kurangi 3 tahun. Umur kita ada akan melebihi kuitan kita. Ada akan melebihi. Jadinya menyusut. Ada mau lebih, kalau kita umur 80 berarti kita paling kencang di 78 ke bawah, paling kencang sudah tuh umur kita. Karena Adam berapa umurnya? Semakin umatnya banyak, semakin menyusut. Jangankan umur menyusut awak, itu menyusut kita. Adam tuh berapa besarnya? Dihitung sampai awak pun menyusut kadang-kadang. Untuk apa sih dia belajar ilmu huruf? Pertama, tujuan kita duduk bermajelis ilmu ini adalah ingin mencapai kepada kelompok atau golongan 70.000 tanpa hisab. Lalu bagaimana? Oh, ini dia kawalah zaman Abu Sorangan, kan Nabi madahi. Cirinya nang kaya apa? Apakah ada informasi, wahai Rasulullah, jaka bahasa kita umatmu itu nak masuk surga? Ada. Nang kaya apa ciri? Nang kaya apa golongannya? Ahlu sunnah. Ciri orang ahlu sunnah itu apa? Al-jamaah. Jadi tumpuannya pada huruf jim sempurna. Maka apa? Kalau sudah sempurna pandangannya ya nang di dalam, nang di luar, nang awal, nang akhir adalah hamzah. Itu maksudnya. Jim itu adalah sempurna. Nah, dari ciri itu dahulu kita kaji sekarang. Ciri kita sekarang itu apa? Melihat sesuatu, berusaha, oh ini yang datangkan. Bukan kada boleh bapak dari namanya itu ada tulen bisa adalah. Ini kita kada berduit. Lalulah kita merancang pekerjaan untuk mendapatkan duit. Itu akal pikir. Sempurnanya itu memang di situ. Itu syariat gawe itu. Rancanglah sebuah pekerjaan. Ketika pekerjaan ini ya kan, sudah kita rancang, berarti apa? Ilmu kada tuh. Ilmu. Karena akan mendatangkan duit. Perintahnya apa di sini? Keluarlah daripada ilmu. Sudah dirancang, digawi, berarti sudah diamalkan. Min ilmika, keluarlah dari perbuatan tadi. Yang merancang siapa, yang melakukan siapa. Nah, titik akhirnya dapat rezeki, dapat duit, keluarlah pada semuanya itu. Alhamdulillah itu. Kayak itu maksudnya. Bukan kita cara amalannya, kalau memang sampai aja Tuhan kada bisa. Sempurnanya diri akal pikir, rancang aja semua. Tapi perintahnya di sini, seandainya lah syariat itu kada mungkin ada informasi. Oke, angka ulama ba'da. Lepaskan apa saja yang tampak. Yang tampak itu baik terdengar, terlihat. Kemudian min zawajib istiqra. Ukhriju min ilmika wa amalika. Kenapa informasi ini ada? Berarti syariat itu harus jalan. Kalau perintah lepaskan, berarti ada akan dahulu. Ketika kita kada isi duit, rancang dulu gawiannya. Sumber untuk mendapatkan duit ini apa? Rancang dulu gawiannya. Begitu itu sudah ada, perintahnya apa? Lepaskan. Bukan ini dan pada tangkan duit. Lepaskan.
Setelah dapat duit digawe, maka apa? Keluarlah daripada ilmu. Kenapa? Ilmu tadi mengantarkan kita ini namanya tangan duit, lepas itu, berlepas itu. Kemudian apa? Oh, karena aku tadi berbuat, lepaskan perbuatan tadi. Nah, keluarlah daripada ilmu dan perbuatan tadi. Itu cara cirinya al-jamaah itu di situ. Dilakukan semuanya. Makanya belajar kita di sini. Kalau kada kita telah bujur-bujur, kada dibulak-balik, dibulik-buliki, kada dibuliki, ayo dalam mengamalkannya kita bingung. Akhirnya apa? Akhirnya berpasrah diri. Syariat kada mau dilepas, karena itu syarat. Tapi jangan menuduhkan itu lagi. Kita diperintahkan keluar dari situ. Diperintahkan kita di situ. Rancang silahkan. Itu kesempurnaan diri kita itu. Selama misalnya kita berbuat tuduhannya kadang-kala kita keluar, kadang-kala kita lepaskan, berarti kita gugur. Kemana gugurnya? Mungkin ke golongan yang kedua, golongan kanan. Maka seperti apa golongan kanan? Anak mati aja kali kita. Anak mati, sudah mati, makin kali. Amal kau akan menolong. Amal itu kan dihisap dulu. Dihisap amal itu. Makanya di sini kita kan ada yang berpendapat bisa. Ini tamat sudah jadi 30 huruf. Habis saya sudah, apalagi yang dibahas. Bisa. Berarti apa? Di akhir kita, umur kita sudah berkurang manfaatnya. Ketika berkurang manfaatnya, berarti kita sudah gugur untuk menghadapi sidang umur. Kenapa? Nabi meninggal, para sahabat dan semuanya dalam keadaan masih menyebarkan dan mengejar ilmu masih. Makanya begitu Nabi menerima wahyu terakhir Al-Maidah, terakhir beliau yang disebut dengan hari wada, itu terakhir sudah beliau. Karena di antara kalangan jamaah kita ada yang berpendapat berarti habis sudah, aku sudah tahu, sudah ajar, paham sudah, tinggal mengamalkan aja lagi. Nah, ada yang berpendapat situ. Lalu ada bermajelis ilmu lagi. Kita pun yang menyampaikan di sini kan kita sambil mengelas, sambil belajar sama kita itu. Sama. Kalau ada lain kita antara menyampaikan dan penerima itu sama, kita duduk sama-sama di majelis ilmu ini. Maksudnya adalah kita mengetahui rahasia yang 70 golongan tadi itu seperti apa cirinya. Terus bertahan pada huruf jim aja. Kadar rujukannya kepada ilmu huruf, nah disitu akan menjadi salah paham nantinya. Itu maksud kita. Jadi pada malam hari ini sebagai bahan praktek bagi kita dalam kehidupan itu. Jadi ini kalau kita anggap suatu apa maksudnya ini alat untuk mengetahui kayak apa sih orang yang masuk ke dalam 70 golongan itu nah kayak apa caranya hidup. Itu maksudnya. Insyaallah kita minggu depan masih bisa 2 kali pertemuan. Kita masuk ke rumusan 3 kotak, 11 huruf, 12 huruf dan 7 huruf. Kita akan mulai mempelajari sendiri dengan rumusan Iqra kita bakal. Kita akan belajar menghisap diri kita sendiri. Apa yang dihisap bukan hanya masalah umur, yang 4 kita hisap. Sholat, berarti yang kita hisap adalah ibadah kita. Kemudian harta kita dengan ilmu huruf. Kemudian umur, kemudian ilmu. Nah, seperti apa? Kita akan kaitkan ke dalam 11 huruf, 12 huruf dan 7 huruf kawal kita menghisap seorang. Oh, misalnya masalah harta. Kayak kita menghisap masalah harta dari yang 11 huruf, dari yang 12 huruf, dari yang 7 hurufnya. Nah kayak caranya kita menghisap harta. Yang kedua kita menghisap masalah, yang ketiga masalah umur. Kayak kita hisap. Kalau bahasa kita, kita akan cari hari papatin kita itu di mana. Selain hari papatin, perkiraan umur kita itu andakannya di keberapa? Ya,
Kalau kan kita menghitung, sedangkan ulama kan banyak. Almarhum Guru Judi pada saat ceramah apa? Menjadi beliau aku pada menemui di sini bulan puasa tahun depan ya, kalau sampai, kalau kada salah kalau sampai 45 kasih ribu suara, kalau sampai 48 kasih ribu suara. Sudah ada rumusan. Kawalan kita juga kemudian kalau kita menghitung-hitung, kita bisa memperbaiki diri. Bukan kita kelakuan kita yang sudah itu jangan menjadi takaran. Akhir hidup itu penentuan bagi kita. Akhir hidup. Maka akhir hidup itu kan dengan huruf ta untuk mendapatkan huruf rahmatnya. Nah kita koreksi, insya Allah kita buat rumusan dari 30 huruf hijaiyah ini, hitung-hitung atau dihisap-hisap semuanya. Oh, ini perkiraan umur sekian. Karena itu akan bila menghitung umur tuh pasti kita pakai bin. Bin, tulis namanya ulang. Binnya umur sidin berapa? Kuningnya masih ada kuitannya misalnya masih ada ngadih, ya lah. Kenapa sudah ada dah kau hitung batasan sekian, ya kan? Tapi dari jumlah nama itu sudah khawatir kita cek, sudah kalau dihitung. Salah di minggu depan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau kita tutup, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.